Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Amma ba'du ya ayyuhal muhibbun ya ayyuhal mushtaqun ila ru'yati jamali sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali di subuh yang cerah ini, kita akan memberikan makanan, minuman, dan pakaian kepada roh kita. Karena makanan, minuman, dan pakaian roh kita adalah ilmu agama dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikuti sunnah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan dan pengajian kita pada hari ini tetap membahas yang berkaitan dengan pensucian hati dari sifat kelakuan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya yang menjadi dinding hati kepada Allah dan Rasul, yang menjadikan dinding hati orang tidak akan merasakan iman yang manis, ibadah yang lezat, orang tidak akan bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, apalagi berjumpa secara yaqadzatan di waktu bangun. Gara-gara memiliki sifat-sifat yang dicela di dalam hati. Dan sifat yang ke-9, syarhut ta'am. Syarhut ta'am artinya terlalu banyak makan. Ini sifat yang akan membawa kepada mati hati. Tertutup dari menuntut ilmu dan ibadah. Perbandingannya seperti anak padi. Kalau airnya lebih dalam daripada anak padi, maka dia akan mati. Begitulah hati. Kalau hamba selalu banyak makan, hatinya akan mati dari menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ancaman, geratakan bagi orang-orang yang terlalu banyak memakan yang halal. Orang yang terlalu banyak memakan yang halal, maka berakibat hatinya tertutup dari menuntut ilmu. Hatinya tertutup dari beribadah kepada Allah. Kalau toh dia nuntut ilmu, kalau dia beribadah juga kepada Allah, dia tidak akan merasakan manisnya, lezatnya menuntut ilmu. Dan dia tidak akan merasakan manisnya, lazatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu dan ibadah itu rohnya adalah kelazatan seseorang dikala dia menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika orang menuntut ilmu dan orang beribadah, tapi dia tidak merasakan indahnya dan lezatnya ibadah, berarti
ibadahnya kosong dari punya roh. Dengan kata lain, ibadahnya tidak sempurna. Seandainya bertolong ke atas gunung, Ibni, Jajar Amuntai, Fauzi, dan Syafi'i. Sangat disayangkan. Sangat banyak manusia yang melalaikan akan masalah ini. Sangat disayangkan. Sangat banyak manusia yang tidak mengerti akan masalah ini. Dia menyangka ibadah itu cukup dengan dikerjakan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir dalam salah satu hadis beliau, "Kamin sa'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju'ul wal atsu, wa kamin qa'imin, laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Betapa banyak orang yang puasa, tidak ada hasil puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang beribadah di malam hari, tapi tidak ada hasilnya kecuali hanya mengantuk mata, berjaga malam saja. Ini dikarenakan karena ketika dia beribadah, barangkali hanya batisnya yang berdiri di sajadah, hanya dadanya yang ampah kahilir, ampah ke Ka'bah, hanya matanya yang melihati tempat sujud, tapi hatinya kemana-mana. Hatinya tidak tertumpuk kepada Allah. Dia tidak merasakan manisnya ibadah. Padahal kalau kita menghayati, kenapa kita berdiri di dalam sembahyang? Kenapa kita mengangkat tangan di dalam sembahyang? Kenapa kita mengucap Allahu Akbar? Kenapa kita membaca Fatihah? Kenapa kita angkat tangan untuk ruku dan berbungkuk? Kenapa kita angkat tangan untuk i'tidal? Kenapa kita sujud? Dahi yang paling mulia kita andak ke tempat sujud. Jawabannya adalah karena kita berjumpa Allah. Kita angkat tangan berarti kita membesarkan Allah yang dekat dengan kita. Kita berbungkuk, mata jangan ke tempat sujud. Kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena kita berjumpa dengan Allah. Kemudian ruku, kita angkat tangan kita karena kita berjumpa dengan Allah. Kita berbungkuk setengah tiang. Kenapa? Karena kita membesarkan dan berjumpa dengan Allah. Kita sujud 2 kali. Kenapa sampai 2 kali? Karena sujud adalah puncaknya seorang hamba merasakan sifat kehambaan. Dia berjumpa dengan Allah supaya lebih kuat, diulang 2 kali. Tapi ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang terlalu banyak memakan makanan yang halal. Apa kabar dengan orang yang selalu memakan yang haram? Jawabannya segera akan datang. Nabi kita bersabda, "Ju'u butunakum fil laili tarau rabbakum." Artinya, lapari perutmu pada malam hari, niscaya kamu akan merasakan lezat beribadah pada Tuhan. Jadi malam yang lebih diutamakan supaya perut jangan sampai terlalu kenyang. Karena lailuka matiyatuka fazfar biha. Malammu adalah tungganganmu. Jadikanlah keberuntungan dengan malam hari. Tidak ada para anbiya dan mursalin, tidak ada para aulia, tidak ada para ulama yang tidak punya wiritan amalan di malam hari. Mereka selalu bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ranggang belakang mereka dari tempat tidur. Untuk menyatukan hati kepada Allah.
Orang-orang yang tidak punya wiritan di malam hari, orang yang merugi. Sekali lagi, itu orang yang rugi. Malam adalah tunggangan kita untuk menyampaikan hati ini kepada Allah. Orang yang punya wiritan tahajud di malam hari, insya Allah hatinya akan mendapatkan makrifat yang hakiki kepada Allah. Bisakah itu? Bisa. Siapa orang yang mendapatkan itu? Bagi orang yang ma'atur makan, lebih-lebih lagi di malam hari. Jangan terlalu kenyang. Pada malam hari tampat dan waktu hamba melaporkan akan hal ehwal hamba pada Allah. Seperti hadis Nabi kita. Idza yabqa thuluthul awakhiri minal lail nazala rabbuna ila sama'id dunya fayaqulu hal min mustaghfirin fayaghfirullah hal min sa'ilin fayu'ti hal min da'in fayastajibulah. Artinya apabila waktu sudah berjalan 2/3 malam, maka Allah suruh malaikat supaya turun ke langit pertama. Dan malaikat itu berkata, adakah orang yang beristighfar pada ini malam? Maka Allah akan mengampuninya. Adakah orang yang minta pada ini malam? Allah akan memberinya. Adakah orang yang berdoa pada ini malam? Allah akan mengabulkannya. Ini setiap malam. Ingat, hamba-hamba Allah dimanapun berada. Ini setiap malam. Amun orang nang berada di tanah suci Makkah, tambah lagi. Di samping malam hari, tambah lagi. Ada tempat-tempat yang mustajab doa. Di lawang Ka'bah. Di Multazam, sesalah pengucupan Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di bawah pancuran emas di Hijri Ismail. Kalau di Madinah, tambah. Di tempat Nabi bertahajud. Itu tempat-tempat yang dikabulkan segala permintaan. Ayo ambil keuntungan wahai hamba-hamba Allah. Mumpung masih kita bisa bernapas. Mumpung ketika masih kita hidup. Kapan lagi kita untuk menyatukan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya pada sebahagian malam bertahajudlah dengannya. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu dan pasti Allah akan memberikan kamu kedudukan yang tinggi dalam surga. Luar biasa. Di Yaman bagian selatan ada seorang perempuan yang bernama Sultanah Maryamah. Dia selalu bersalawat kepada Nabi setiap hari, lebih-lebih lagi di malam hari. Kapan saja beliau mau berjumpa Rasul, waktu tidur, waktu bangun, Rasul akan datang. Kenapa? Karena dia indahnya menghidupi malam dengan salat tahajud dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi 45 tahun umurnya, tetapi ketika beliau sudah meninggal dunia, amparan yang sering beliau berbaring harum. Tempat yang sidin mengambil air wudhu harum. Kursi yang selalu beliau duduk untuk baca kitab dan mengajar harum. Tasbih dan sejadah yang selalu beliau beribadah harum. Liang lehatnya. Kenapa? Inilah jago-jago ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang, semua kelebihan tersebut tidak akan dirasakan oleh orang yang terlalu banyak makan. Itu yang halal. Ketahuilah, kalau kita terlalu banyak makan yang halal akan berakibat mematikan hati. Bagaimana kalau kita makan yang haram?
Jawabannya, kullu lahmin nabata min haram pannaru aulabi. Setiap jiwa yang diberi makan dengan yang haram, nerakalah yang paling pantas sebagai balasan. Hati-hati, wahai kaum muslimin dalam berusaha. Jangan mandang banyaknya, pandang berkahnya. Sedikit berkah menguntungkan, apalagi banyak berkah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedikit tapi haram. Apalagi banyak haram. Ingat, kalau kita makan yang haram, maka akan berakibat tidak diterima amal ibadah selama makanan yang haram itu ada dalam perut kita. Kita makan baisukan nang haram, selama belum kita behira, amal ibadah kada diterima Tuhan. Bagaimana kalau betul-betul bisukan makan nang haram, tang hari makan nang haram, malam makan nang haram, nang kita pakai nang haram, nang kita kendarai nang haram, nang kita genai nang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Camkan ini, wahai saudara dan saudari. Itulah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila kita makan yang haram, selama makanan itu ada dalam perut kita, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita andalkan ketika kita berjumpa kepada Allah? Amal ibadah kita tidak ada. Habaan mansura, kayak dabu yang ditiupnya angin. Sementara ketika kita menghadap Allah, kita akan mengandalkan amal ibadah kita. Walaupun bukan amal ibadah yang masukkan kita dalam surga, tetapi Allah akan meninggikan derajat kita dengan sebab amal ibadah yang kita kerjakan. Hati-hati dalam berusaha. Pilah dan pilih. Jangan sampai terjerumus kepada usaha yang haram, yang berakibat sangat fatal. Ketika kita mau menghembuskan napas yang terakhir, iman kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.